Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin ya masalah Jumat, hafizallahu ta'ala. Sekaligus semuanya yang saya muliakan, hanya kepada Allah puji-pujian serta rasa syukur kita panjatkan, kepada baginda Rasulullah sholawat dan salam kita sampaikan. Setelah itu mari bersama-sama di dalam hidup ini, di sisa umur kita ini, yang boleh jadi sisanya tidak lama lagi. Kanjeng Nabi bersabda, ka'annaka tamutu ghoda. Boleh jadi umurmu sisanya hanya sampai besok pagi. Makanya setiap bangun pagi kita disuruh baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Oh, ternyata masih dikasih hidup, masih diperpanjang sampai besok pagi lagi. Besok pagi kok masih bangun lagi, baca doa lagi, begitu tuh. Maka di sisa umur kita ini mari bersama-sama kita manfaatkan untuk meningkatkan iman serta memantapkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah modal kita menghadap Allah, iman dan takwa. Makanya meningkatkan iman dan takwa, wasiat ini menjadi salah satu rukun berkhutbah. Walaupun sudah dibaca pakai bahasa Arab tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Sebenarnya tidak diulang pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Tapi kalau orang Indonesia kalau tidak diulang pakai bahasa Indonesia katanya kurang mantep katanya. Tuh. Itulah modal dasar kita. Dan yang paling mendasar bagi seorang mukmin menghadap Allah modalnya adalah iman dan takwa. Ya. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Karena hakikat manusia diciptakan oleh Allah ya untuk itu. Tadi dalam mukadimah sudah saya sampaikan. Hakikat manusia diciptakan oleh Allah tadi dalam surah Atin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, dan pakai bahasanya pakai bahasa nahnu lagi. Sangat sopan Gusti Allahnya memakai bahasa. Kenapa enggak kholaktu saja, kok kholakna gitu? Sama seperti kalau bapak-bapak mau pidato itu, yang kami hormati pakai bahasa nahnu. Kenapa enggak yang saya hormati? Itu karena sangat sopan. Gusti Allah juga begitu, laqad khalaqna pakai bahasa kami, sungguh kami telah menciptakan al insana manusia
Apa prosesnya? Fi ahsani takwim, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah. Jadi manusia ini adalah makhluk Allah yang the best, yang terbaik dari semua makhluk di alam jagat raya ini. Apa buktinya kalau manusia adalah fi ahsani takwim? Tadi hadisnya atau dalam muqaddimah. Yang pertama adalah yuladu alal fitrah. Hanya manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih dan suci. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hanya manusia yang diciptakan oleh Allah dikasih akal yang sehat dan sempurna. Selain manusia nggak ada yang diciptakan dikasih akal sehat, nggak ada, saudara. Binatang hanya nafsu saja, nggak ada akalnya. Setelah yuladu alal fitrah, lalu dikasih akal yang sehat, lalu manusia dikirim kepadanya ad-dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Lalu ditakdirkan kepada kita menjadi manusia yang Islam, yang selamat. Artinya berislam artinya siap selamat. Makanya berislam itu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Iya. Ya. Kedua kalimat syahadat itu, surga itu disiapkan oleh Allah untuk yang membaca kedua kalimat syahadat. Neraka diciptakan oleh Allah yang menolak kedua kalimat syahadat. Jelas banget itu, plannya jelas banget itu, saudara. Tuh, ayo ikhwan. Setelah dikasih akal yang sehat, ditakdirkan ad-dinul Islam, lalu diwahyukan kepada kita. Apa itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Diwahyukan kepada kita, yakni Al-Qur'anul Karim. Makanya dalam muqaddimah kita baca alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal lil muttaqin. Saudara, kan konsep ini cukup 3 saja, saudara. Iya. Jadi yang akan menyelamatkan kita tadi itu apa? Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat Al-Quran, yang ketiga syafaat Nabi. Kalau syafaat Nabi yang sudah terlanjur masuk neraka, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu syafaat Nabi. Kalau syafaat Al-Quran yang tadinya mau masuk neraka, kagak jadi dia masuk neraka, tuh karena dapat syafaat. Tuh ada dalam Sahih Muslim itu. Saya ulangi lagi. Kalau syafaat Nabi yang sudah terlanjur masuk neraka, dikeluarkan dia dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Kalau syafaat Al-Quran mau dimasukkan ke neraka, nggak jadi dia, lalu dimasukkan ke dalam surga karena mendapat syafaat Al-Quran. Gitu? Yang dimasukkan ke dalam surga semua itu apa? Illa ayyataghammadaniyallahu birahmatih, sabda Nabi dalam hadis yang sahih. Kalian itu akan masuk surga karena apa? Semata-mata karena rahmatnya Gusti Allah. Ya, maka konsep kita hidup ini coba kejar yang 3 hal itu, saudara. Mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, untuk mendapatkan rahmatnya ya jalankan syariatnya, dalami kitabnya. Apa itu? Ya, kitab Allah wa sunnatar rasuli. Kan itu wasiatnya, peninggalannya setelah wafat kan kata Nabi taraktu fikum amrayni. Dalami kitabnya. Apa kitab Allah? Wa Al-Quran. Dalami lewat kajian-kajian tafsirnya. Lalu apa? Sunnah terus dalami sunnah Rasulullah. Apa yang maksudnya? Kitab-kitab hadis, kitab-kitab mustalahul hadis, saudara.
Ya toh? Subhanallah. Itu ayo ikhwan. Lalu setelah dikasih oleh, dikirim juga kepada kita seorang kanjeng Nabi dan seorang Rasul. Siapa itu kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa maksudnya? Allah kirim semua dari itu, yuladu alal fitrah. Ya. Lalu akal yang sehat, ad-dinul Islam, wahyu Allah Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, itu ada maksudnya. Apa maksudnya Gusti Allah? Supaya kita menjadi hamba yang alladzina amanu wa amilus solihat, menjadi hamba Allah yang kuat imannya, mantap takwanya, amal solehnya. Tuh saudara, kalau kita sudah alladzina amanu wa amilus solihat, ada bayarannya saudara. Dikira apa yang kita lakukan di dunia ini nggak ada bayarannya dari Allah. Allah itu juga berhitung secara matematis saudara. Apa kudunya tuh ayatnya itu, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Itu kan matematikanya Gusti Allah. Coba kalau antum kerja, ya kalau kerjanya sebentar kan bayarannya sedikit. Kalau lemburnya sebentar kan sedikit. Kalau lemburnya banyak, nah ini juga sama. Tuh famay ya'mal tuh itu. Ya. Iya, kalau kita ibadah kita malas-malesan, ya sedikit balasannya dari Gusti Allah. Tapi kalau ibadah kita rajin, komitmen, konsisten, istiqomah, gitu ya, khairul yarah itu, ya balasannya ya lebih banyak. Ayolah ikhwan. Iya. Dan dibayar oleh Allah. Apa bayarannya? Kalau kita sudah alladzina amanu wa amilu sholihat, lihat bayarannya itu apa itu? Falahum ajrun ghairu mamnun. Di dunia dikasih ketenangan dan kesejahteraan hidup. Ini penting saudara. Saya kasih ketenangan, bukan kesenangan loh saudara. Iya, makanya ada dalam miftah itu kunci. Kunci itu kunci ketenangan hidup, bukan kunci kesenangan hidup. Kalau senang mah makan enak, seneng tuh. Terus sampai rumah susah lagi. Nah, kalau ketenangan hidup itu wa subhan yaj'alahu makhrajan. Yang menghadapi kesulitan dibantu sama Gusti Allah, jadi menjadi cukup. Ya, yang tadinya hidupnya sempit dikasih mudah sama Gusti Allah. Yang sulit dikasih kemudahan. Itu ya ja'alahu makhrajan. Ya ja'alahu makhrajan itu kan kalau diukur secara matematika, ya, diukur secara matematika ya ja'alahu makhrajan itu, gitu. Kalau tukang sayur yang didorong itu kan logikanya, bagaimana bisa pergi haji? Tapi karena ya ja'alahu makhrajan, tukang sayur dorong suami istri pergi haji. Lah itu buktinya yang kerja jadi direktur nggak daftar haji, yang kerja jadi manajer nggak daftar haji. Ini tukang sayur dorong, itu maknanya ja'alahu makhrajan. Semuanya, urusan dunia maupun urusan akhirat dimudahkan oleh Gusti Allah. Ayo ikhwan. Ya. Itu falahum ajrun ghairu mamnun. Di dunia dikasih ketenangan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah wafat di alam kuburnya, raudhatun min riyadil jinan, dikasih taman daripada taman surganya Allah di alam kubur saudara, alam barzah. Itu sudah berada di taman surga. Lah itu hadis Nabi, kanjeng Nabi begitu. Ya, kalau mendoakan penghuni kubur. Kanjeng Nabi kalau mendoakan penghuni kubur tuh begitu. Allahumma ja'al kuburahum. Kenapa kuburahum? Karena penghuni kuburnya banyak.
Ya, kan dijelaskan dalam hadis Kanjeng Nabi itu kira sekitar jam 2 malam keluar dari rumahnya menuju ke makam di Madinah itu. Ya. Lalu Kanjeng Nabi mendoakan semua penghuni kubur. Maka doanya bunyinya Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburan mereka semuanya ini tuh sebagai tempat ladang pembantaian dari api neraka. Walanya itu ya. Yang pertama tadi raudatan min riyadil, ya Allah, jadikanlah kuburan mereka semua ini adalah taman daripada taman surgamu. Tapi wala taj'al kuburahum, tapi jangan engkau jadikan kuburan mereka ini khufratan min khufarin niron, sebagai ladang daripada ladang pembantaian api neraka. Tuh, itu doanya Kanjeng Nabi untuk penghuni kubur. Maka kalau ziarah kubur doain tuh, jangan hanya doain emak bapaknya, semua doain penghuni kubur tuh. Pakai bahasa jamak, nanti baru khususon, setelah jamak kubur baru khususon, ya khususon, itu arruhah ummina, tuh roh ibu kami siapa binti siapa, ya roh abina bapak kami siapa, nah begitu. Ayo ikhwan, ya hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan. Tetapi sebaliknya, setelah kita dikasih potensi yang tadi sedemikian rupa, tiba-tiba tidak semua manusia memilih jalan alladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi ternyata banyak juga yang memilih jalan setan. Padahal Allah nyatakan tuh dalam Al-Imran 102, wala tattabi'u khutuwatis bukan 102. Kalau 102 adalah wala, tetapi Al-Baqarah 208, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti itu rayuan setan, ajaran setan, jejak langkah setan. Setan itu kan pandai merayu, saudara. Iya. Maka berapa banyak orang yang tergelincir gara-gara terkena rayuan. Iya. Coba saudara, itu tuh investasi bodong tuh, pinter nggak ngerayunya ke kita? Investasi bodong tuh loh, pinter nggak ngerayunya ke kita? Ya, saya punya saudara di Serang Banten sana saudara, itu bikin investasi begitu. Iya, saudara saya ini jadi direktur dan jadi dirutnya. Setelah dapat duit 12 miliar, duitnya 12 miliar dibawa lari manajer keuangannya. Akhirnya saudara saya yang kena tempuan 12 miliar. Hartanya dijual semua, nggak dapat separuh. Coba tuh. Itu makna apa? Itu makna summa rodatnahu asfala safilin. Banyak juga orang-orang yang tidak mengikuti alladzina amanu wa amilu, tetapi menjadi alladzina kafaru wa amilu sayyiat. Menjadi orang yang ingkar terhadap syariat Allah, menjadi orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah, menjadi orang yang jahat di dalam hidupnya, menjadi orang yang serakah terhadap dunia, terhadap materi. Banyak kan yang begitu saudara? Bahkan berani melawan hukum Allah, syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah begitu apa saudara balasannya? Summa rodatnahu asfala. Sudah asfala safilin lagi saudara. Asfala safilin itu kuadrat. Asfala itu ya. Jadi kalau asfala itu kalau bodoh gitu. Kalau asfala safilin itu bodoh banget gitu. Kuadrat saudara. Jadi asfala itu berada di dalam neraka, safilin keraknya neraka. Tuh saudara. Neraka yang paling bawah. Jadi betapa banyak orang-orang yang ngikutin alladzina kafaru wa amilus sayyiat, menjadi orang-orang yang ingkar, menjadi orang-orang yang jahat, menjadi orang-orang yang melanggar aturan Allah, menjadi orang-orang yang jahat kepada antar sesama manusia, apapun bentuknya kejahatan itu. Bahkan nggak mau sujud kepada Allah, nggak mau beribadah kepada Allah,
Maka apa balasannya? Semuanya ada balasannya, saudara. Apa balasannya? Summa rodatnahu asfala safilin. Dilemparkan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jurang kesengsaraan yang sangat sengsara, artinya karaknya neraka, sengsara yang paling dalam. Kira-kira gitu bahasa kita, saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Harapan kita semuanya ini, saudara, ayo, kita kan sudah dilahirkan fitrah, dikasih potensi akal yang sehat, ayo gunakan untuk mendalami Al-Quran. Dikasih akal yang sehat, ayo gunakan untuk mendalami sunnah-sunnah Rasul. Lewat apa? Lewat karyanya para alim ulama. Lah, kitab tafsir itu kan karyanya ulama, saudara, ulama ahli tafsir. Ya, tafsir Jalalain, ya karyanya Imam Jalal. Karena dua orang Jalal, makanya tafsir Jalalain itu adalah karya dua orang imam pengarang kitab tafsir, namanya Jalal. Karena dua orang makanya disebut Jalalain. Jadi satu kitab itu dua ulama itu yang ngarang. Lalu tafsir Munir, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani Tarakan Banten, yang jadi imam besar Masjidil Haram pada zamannya, ya. Ini sudah sekalian, ya. Walaupun kita belajar Al-Quran, ya, kita belajar Al-Quran itu seperti Iqra, ya itu kan karyanya ulama dari Al-Banjari sana, ya. Nah, itu yang Iqra itu. Kalau yang kita belajar baca Quran yang kayak zaman kita kecil dulu, ya, alif fathah a, alif kasroh i, itu namanya metode Al-Baghdadi. Itu karyanya ulama dari Irak sana, makanya namanya metode Al-Baghdadi. Kalau sekarang itu yang langsung dibaca, yang abata saja kakhoda an inun, nah itu adalah karya ulama Al-Banjari sono, dari apa? Dari Banjar sono, dari Kalimantan apa Sulawesi itu Banjar tuh, Kalimantan, ya, Banjarmasin. Ulama, saudara. Tapi hubungannya dengan Al-Quran, kitab-kitab tafsir. Kita bisa baca Quran itu siapa yang memberikan harokat, yang memberikan sukun, yang memberikan titik, yaitu ulama-ulama ahli Quran. Maka kita nggak bisa lepas dari ulama yang ahli di bidangnya. Kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari itu siapa yang mengarang kitabnya? Imam Bukhari, itu ulama ahli hadis. Sahih Muslim itu yang mengumpulkan kitab, yang mengarang kitab itu adalah Imam Muslim, maka disebut Sahih Muslim. Sunan Abu Dawud, kenapa disebut Sunan Abu Dawud? Sunan itu adalah jamak dari sunnah. Kalau sunnah itu satu, kalau banyak sunnah namanya sunan. Makanya di Indonesia ada namanya Wali Songo, Sunan Maulana Ahmad Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Sekalijogo. Nah itu namanya sunan. Apa itu sunan? Sunan itu adalah jamak dari sunnah. Ya, mananya sunan? Karena orang-orang itu adalah yang tegap, orang-orang yang banyak mendirikan, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka disebut sunan. Tuh, ayo ikhwan. Hadirin, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dan keluarga mudah-mudahan bisa melaksanakan syariat Islam lewat Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan kita diberikan kekuatan, hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد ونعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar.
wa salama tasliman katsira amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibus sayyi'at la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabina wa tabi'ina warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat hajatad dunya wal akhirah. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mu'minina fi Ghazati Palestin. Allahumma ansur al mujahidina fi Palestin fi kulli makanin wa fi kulli zamanin. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faksya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha